Halo, tes. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Bapak mohon maaf ya teman-teman karena tidak bisa hadir langsung ke kelas untuk menyampaikan materi terakhir kita pada kesempatan hari ini. Jadi Bapak akan coba menyampaikan beberapa poin materi yang perlu teman-teman persiapkan ya. Karena salah satu poin materi yang akan Bapak sampaikan ini merupakan salah satu pembahasan materi yang akan nanti muncul dalam ujian PAT ya, seperti itu. Nah, di pembahasan hari ini atau pembahasan kali ini, materi kita adalah mengenai vokal group ya, mengenai vokal group yang ada di bab 4. Ya, jadi silahkan teman-teman boleh dibuka di buku paketnya ya, sambil dibuka, yaitu yang ada di halaman, kalau tidak salah di halaman 46, 47, dan 48 ya. Silahkan dicek di buku teman-teman ya, di sekitar halaman tersebut. Untuk materi kali ini bisa dikatakan cukup singkat. Jadi kita mengenal apa itu yang dinamakan dengan vokal group secara dasar ya. Kita mengenal dulu nih teman-teman ya. Secara dasar apa itu sih yang dinamakan dengan vokal group ya. Sebelum nantinya mungkin teman-teman akan mencoba ya melatih atau langsung mempraktikkan sebuah vokal group itu akan seperti apa. Tapi sebelum jauh ke sana, kita coba kenalan dulu dengan basicnya seperti apa. Ya, di sini ada 3 poin. Yang pertama yaitu mengenal dulu apa itu yang namanya vokal group atau berlatih vokal group. Yang kedua yaitu berlatih atau bernyanyi lagu kanon. Dan yang ketiga adalah latihan teknik vokal. Nah, di sini 3 poin dulu nih yang perlu teman-teman ketahui ya. Nah, coba kita bahas dulu satu persatu ya. Bapak akan jelaskan ke kalian. Yang pertama yaitu berlatih vokal group. Nah, dalam berlatih vokal group ini, tahapan yang paling pertama, kita harus kenal dulu nih teman-teman ya. Kita harus kenal dulu. Yang dinamakan vokal group itu apa sih? Ciri-cirinya seperti apa? Nah, di sini Bapak akan coba bagi menjadi 3 kategori. Yang pertama, ada yang disebut dengan vokal group. Yaitu yang terdiri dari 3 sampai 12 orang. Itu namanya vokal group ya. Vokal group itu terdiri dari 3 sampai 12 orang. Kalau 1 atau 2 orang itu 1 duet, 2 solo, 3 sampai 12 baru vokal group ya. Berikutnya apakah ada yang lebih dari itu? Ada ya, jelas ada. Yaitu yang disebut dengan paduan suara kecil, yaitu yang berkisar antara 12 orang sampai 28 orang. Ini disebut dengan paduan suara kecil. Dan yang ketiga adalah paduan suara besar yang terdiri dari lebih dari 28 orang. Ya, jadi jangan sampai lupa nih teman-teman. Ada vokal group, ada paduan suara kecil, dan ada paduan suara besar. Ya, jadi seperti itu pembagiannya. Nah, bedanya apa? Mungkin seperti ini teman-teman ya. Kalau vokal group umumnya bisa dilakukan dengan teknik satu suara ataupun lebih. Itu vokal group ya. Tapi ketika sudah mencapai yang jenisnya paduan suara, baik itu paduan suara kecil ataupun paduan suara besar, biasanya minimal menggunakan teknik 2 suara ya. Jadi tidak 1 suara lagi, tapi 2 suara. Karena sudah banyak tuh personilnya ya. Jadi bisa dibagi menjadi beberapa kategori ya. Kalau vokal group kan masih belum terlalu banyak ya, antara 3 sampai 12 saja, seperti itu. Nah, itu untuk poin yang pertama, yaitu kita mengenal atau berlatih pembagian vokal group dulu. Ya, atau mengenal beberapa pembagian vokal group yang tadi sudah Bapak sampaikan. Lalu yang kedua, yaitu adalah berlatih lagu kanon. Nah, ini cukup menarik nih sebenarnya ya. Harusnya kita bisa coba, tapi Bapak tidak bisa mengarahkan kalian lewat video aja ya. Jadi mungkin teman-teman bisa pahami aja dulu ya untuk yang satu ini, yaitu berlatih lagu kanon. Berlatih lagu kanon ini artinya sederhana teman-teman ya, yaitu bernyanyi berkejaran atau susul menyusul. Bukan berarti teman-teman bernyanyi sambil lari ya, enggak seperti itu ya. Atau sambil mengejar temannya sambil nyanyi. Wah, itu repot ya, susah kayak gitu. Enggak seperti itu kok. Jadi maksudnya di sini adalah bait atau lirik dari lagu tersebut yang dinyanyikan oleh beberapa orang yang dibagi ke dalam kelompok tertentu itu saling seperti sahut menyaut gitu. Nah, di sini Bapak akan coba tampilkan satu contoh, jadi kurang lebih seperti ini.
Oke, jadi seperti itu ya teman-teman ya, yang dimaksud dengan berlatih kanon atau teknik kanon. Jadi berkejaran secara bait ya, bait lagunya berkejaran ya, bukan bernyanyi sambil lari-larian, bukan ya. Jadi seperti itu. Tujuannya apa? Agar kita bisa melatih fokus kita ya. Ketika bernyanyi ya, apalagi dalam kondisi berkelompok, bergrup, itu tentunya kita harus menjaga fokus konsentrasi kita ya. Karena bisa jadi ketika kita nggak konsentrasi, salah dari satu penyanyi saja bisa mempengaruhi penyanyi yang lainnya dalam kelompok ya. Makanya penting sekali berlatih teknik kanon atau berlatih dengan lagu dengan teknik kanon seperti ini. Tujuannya adalah agar teman-teman fokus dan terbiasa ketika bernyanyi ada suara-suara yang muncul di sekitar atau saling terpecah seperti itu ya. Karena hubungannya nanti akan bergantung pada bagian yang ketiga ini. Kenapa kita harus mengenal dulu yang namanya berlatih lagu kanon. Yaitu yang terakhir adalah mengenai latihan teknik vokal. Ya, latihan teknik vokal di sini Bapak persingkat aja ya untuk poin materinya. Karena dalam suatu vokal group ataupun paduan suara baik kecil ataupun besar itu kan nanti ada yang namanya teknik pembagian suara 1, suara 2 ataupun suara 3. Nah, di sini juga ada yang namanya dikenal dengan istilah suara gelap, suara terang, dan suara sengau ya. Anggap saja kita anggap ini pembagian dari 3 jenis ya. Nah, 3 jenis ini pastinya nanti akan muncul dalam sebuah vokal group ataupun paduan suara ya. Agar bisa menghasilkan suatu kesatuan lagu yang indah gitu loh. Jadi kaya lagunya ya, ada banyak jenis suara. Nah, makanya dilatih tadi dengan sebelumnya adalah teknik kanon, biar konsentrasinya baik dan tidak saling mengganggu antara pembagian satu sama lain. Nah, coba Bapak jelaskan dulu sedikit ya. Untuk latihan teknik vokal ini tadi yang pertama ada suara gelap, suara terang, dan suara sengau. Apa nih bedanya? Untuk suara gelap, ya, jangan mikir yang aneh-aneh ya. Suara gelap ini bukan dark joke maksudnya ya, bukan ya. Oke, suara gelap ini maksudnya adalah suara yang dibuat seakan-akan atau seolah-olah suara itu jauh ya, suara itu jauh. Mungkin teman-teman pernah dengar ketika sedang mendengarkan lagu ya atau mendengarkan musik, itu biasanya ada tuh suara-suara yang kesannya tuh hanya sebagai pengiring penyanyi utamanya, atau biasanya dikenal dengan istilah kalau teman-teman kenal itu backing vokal ya atau back vokal. Nah, jadi kurang lebih seperti itu, suaranya jauh ya, seolah-olah dia kayak nyanyi nggak pakai mic gitu loh. Ya Pak, nggak pakai mic Pak, biasanya kan kalian bilang gitu. Atau mungkin suaranya memang pelan Pak, ya memang seperti itu karakter suara gelap ya. Tujuannya hanyalah sebagai pengiring ya, pengiring dari lagu untuk memperkaya suatu lagu atau suatu musik. Nah, itu namanya suara gelap. Lalu ada yang namanya suara terang. Nah, ini kebalikan dari suara gelap ya, atau main vokal atau vokal utama. Ya, biasanya lebih clarity, lebih jelas, dan lebih lantang. Itu namanya suara terang. Dan yang terakhir adalah suara sengau. Nah, suara sengau ini biasanya cenderung tidak mengikuti bait ataupun lirik ya. Biasanya dia hanya menggunakan suara-suara yang sifatnya itu seperti mulut rapat ya. Mulut rapat dengan memainkan tekanan dari hidung. Atau ketika dibuka, ha. Ya, jadi tidak ada lirik atau baitnya. Dia juga berfungsi sebagai pengiring. Atau mungkin umumnya teman-teman lebih mengenalnya dengan istilah humming ya. Ya, jadi istilah humming. Ini masuknya ke kategori suara sengau. Jadi seperti itu ya. Nah, di sini kita sudah mengenal ya. Setelah yang pertama tadi mengenal pembagian kelompok dalam vokal grup ya. Ada vokal grup, paduan suara kecil dan paduan suara besar. Setelah kita tahu, tahap berikutnya adalah berlatih lagu kanon. Ya, berlatih bernyanyi dengan teknik saling berkejaran. Dan yang ketiga adalah latihan olah vokal atau latihan teknik vokal.
yaitu pembagian dari suara gelap, suara terang, dan suara sengau. Nah, ketika ketiga hal tersebut sudah dilakukan, ya, atau sudah dilaksanakan, maka ketika sudah dirasa cukup atau sudah berhasil, tahap berikutnya berarti sudah siap untuk melakukan penampilan, ya. Jadi seperti itu. Mungkin cukup singkat ya. Jadi yang pertama mulai dari pembagian vokal group, berlatih lagu kanon, dan latihan teknik vokal, ya, sehingga barulah nanti hasil akhirnya bisa membuat yang namanya sebuah vokal group untuk ditampilkan. Seperti itu teman-teman ya. Oke, jadi ini materi yang sangat singkat. Ya, teman-teman mengenal aja dulu, karena untuk materi yang satu ini bisa dikatakan harusnya lebih banyak kepada eksekusi atau praktik secara langsung ya, agar teman-teman bisa merasakan gitu loh. Bahwa oh ternyata seperti ini nih teknik lagu kanon. Oh ternyata pembagian vokal itu seperti ini. Jadi itu ya. Jadi lebih kepada tahapan proyek langsung. Kalau secara materi memang cukup singkat ya. Hanya mengenal bagian-bagian pembagiannya saja. Oke, mungkin itu saja materi yang ingin Bapak sampaikan ke kalian ya. Nanti jangan lupa dipelajari lagi. Mungkin untuk persiapan ujian nanti Bapak akan siapkan juga kisi-kisi dan poin materi yang perlu teman-teman pelajari lagi ya. Untuk ujian nanti. Oke, mungkin itu saja dari Bapak. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.